Seorang juru parkir di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi di rumah kerabatnya yang dijadikan tempat persembunyian selama 1 bulan terakhir. Polisi yang tiba di rumah di Jalan Kapasa, Kecamatan Tamalate, langsung masuk dan menggerebek pelaku. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sebilah badik yang disimpan dalam kamar. Usai mengamankan pelaku dan barang bukti, selanjutnya pelaku digiring ke Mapolsek Panakukang. Menurut polisi, motif penusukan akibat kesalahpahaman antara korban dan pelaku di lokasi pesta perkawinan yang terjadi 1 bulan lalu. Terjadi kesalahpahaman antara korban dengan pelaku itu sendiri, sehingga pelaku nekat melakukan penikaman pada bagian punggung daripada korban. Setelah itu pelaku melarikan diri dan oleh korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panakukang. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 351 KUHP dengan kurungan penjara di atas 5 tahun. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Segera meluncur ke TKP. Siap. Warga Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan diamankan aparat gabungan setelah kedapatan membawa senjata api rakitan lengkap dengan 5 butir proyektil peluru softgun. Hasil pemeriksaan awal, senjata api rakitan yang dibawa memiliki 2 fungsi. Selain dapat menggunakan proyektil sungguhan layaknya senjata api, juga bisa menggunakan proyektil peluru jenis softgun. Dari hasil pemeriksaan awal terhadap JM, ia membeli senjata api rakitan itu dari seorang teman seharga Rp200.000. Ia sengaja membawa benda terlarang dengan dalih untuk jaga diri. Tiba-tiba memutar balik. Namun setelah memutar balik, anggota menghadang dan menahan kedua pengendara tersebut. Pada saat ditahan, digeledah, diperiksa, ternyata ditemukan di pinggang sebelah kanan atas nama JM membawa sebuah shotgun. Sudah dimodifikasi dan sangat membahayakan. Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya atas kepemilikan senjata api rakitan secara ilegal, tersangka terancam pidana 10 tahun kurungan. Jajaran Polrestabes Makassar setingkat Polsek secara intens melakukan razia cipta kondisi demi menjaga situasi dari gangguan keamanan saat malam pergantian tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone melaporkan. Razia minuman keras digalakkan di malam pergantian tahun. Tidak hanya dari tingkat para pengecer, razia atau operasi dilakukan hingga ke depot atau agen jamu yang ada di wilayah Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Hasilnya, petugas menyita berbotol-botol minuman keras yang dijual secara ilegal. Usai disita, ribuan minuman keras atau miras berbagai merek dimusnahkan. Pemusnahan ribuan botol miras dan gelar pasukan ini dilangsungkan di lapangan Mapolres Cimahi. 11.000 lebih botol miras berbagai merek merupakan hasil razia dan sitaan petugas kepolisian di beberapa titik. Terkait dengan pemusnahan miras ini bahwa merupakan hasil dari kegiatan-kegiatan KRYD yang tiap hari dilakukan oleh jajaran Polres Cimahi dibantu oleh rekan-rekan TNI dan stakeholder lainnya untuk menciptakan rasa aman, nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Cimahi. Tim Kuboyako Satreskrim Polsek Bontoramanu merazia sejumlah pedagang nakal yang menjual minuman keras secara ilegal di Desa Pacelekang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Minuman berbagai merek yang dijual tanpa izin ini pun langsung disita petugas. Tidak hanya di rumah warga, polisi juga merazia sejumlah warung kelontong yang juga menjual miras tanpa izin. Dalam razia ini, petugas berhasil menyita ratusan botol minuman keras yang dijual secara ilegal saat malam pergantian tahun baru.
Selain merazia pedagang miras botolan, polisi juga menyita ratusan liter miras jenis balu yang disembunyikan bersama motornya di semak-semak. Menyikapi kegiatan perayaan Tahun Baru, kami melaksanakan operasi terkait penjualan minuman-minuman yang tidak dilengkapi dengan surat izin, termasuk minuman khas daerah atau balok. Kemudian ada beberapa titik penjual yang tidak dilengkapi surat izin, kami sita barang buktinya. Selanjutnya ratusan botol miras berbagai merek bersama penjualnya diamankan di Mapolsek Bontorabanu. Para penjual nakal ini akan menjalani sidang tipiring atau tindak pidana ringan. Dari Cimahi, Jawa Barat dan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Tim Liputan melaporkan. Berhati-hatilah meninggalkan rumah di saat berlibur tahun baru. Di Padang, Sumatera Barat, pemirsa, seorang asisten rumah tangga nekat mencuri sejumlah uang dan barang dagangan milik majikannya. Pelaku yang kabur ini meninggalkan korban yang mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Ditinggal liburan saat pergantian tahun, sebuah rumah di Padang kemalingan. Rekaman CCTV memperlihatkan aksi seorang asisten rumah tangga yang berulang kali melakukan aksi pencurian di dalam toko grosir alat tulis milik majikannya sendiri. Dengan leluasa pelaku mengambil uang tunai dari dalam laci dan tas majikan, serta sejumlah peralatan alat tulis kantor saat majikannya sedang berlibur keluar kota. Usai melancarkan aksinya, pelaku pun melarikan diri dengan membawa hasil curiannya senilai 30 juta rupiah. Pelaku yang merupakan seorang asisten rumah tangga ini baru 3 minggu bekerja di rumah yang sekaligus dijadikan sebagai toko. Ketahuan ketika uang di atas meja itu nggak ketemu, terus setelah itu ditanya sama karyawan ada yang ambil. Setelah itu kita cek CCTV. Nah, kelihatan dia ngambil. Apa aja bang yang hilang bang? Bang di laci ini sama di dalam tas ini. Di CCTV ada itu. Itu pembantu abang sendiri atau gimana? Ya. Baru berapa lama kerjanya bang? Lebih kurang 3 minggu. Peristiwa pencurian ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian dari Polresta Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunanda melaporkan. Kabur usai tabrak dua pengendara motor di dua lokasi yang berbeda. Sebuah minibus yang ditumpangi dua pemuda rusak berat usai diamuk para pengendara di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Evakuasi yang dilakukan petugas kepolisian langsung dramatis lantaran banyaknya pengendara yang masih geram ingin terus menghakimi keduanya. Minibus yang ditumpangi dua pemuda terjebak di tengah kemacetan di Bundaran HI Menteng, Jakarta Pusat setelah terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah motor. Para pengendara yang geram langsung meluapkan kekesalannya dengan merusak minibus. Petugas kepolisian di lokasi bahkan sempat kewalahan lantaran emosi para pengendara yang tak terbendung. Aksi main hakim sendiri ini merupakan buntut kekesalan para pemotor. Akibat ulah pengemudi minibus yang kabur usai menabrak seorang pengendara motor di kawasan Gajah Mada. Sempat dikejar oleh sejumlah pemotor, minibus tersebut justru terus tancap gas menuju Jalan Medan Merdeka Barat. Di jalur tersebut minibus kembali menabrak seorang pengemudi ojol dan tetap kabur ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Ngebut, udah nabrak dia lari. Udah nabrak lari, itu ketemu lagi. Ada satu lagi dipotong sama Gojek, ditabrak lagi Gojek sampai jatuh sekarang tuh nggak tahu deh keadaannya tuh. Berarti di dua lokasi ya? Korbannya dua yang di depan MK satu. Oh, jadi dia di seberang gedung MK. Nggak mau tadi? Lari terus, yang lewat aja motor ditabrakin semua kok. Usai berhasil diamankan di pos polisi Bundaran HI, kedua pemuda beserta kendaraannya diserahkan ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tak terima hanya karena saling tatap saat berpapasan, seorang pria Parubaya menjadi korban pengeroyokan dua remaja di Jalan Tanah Tinggi 12 Johar Baru, Jakarta Pusat.
Meski sempat melawan, korban yang merupakan penyandang disabilitas intelektual akhirnya tak berdaya akibat kebrutalan dua remaja pengeroyoknya. Seorang pria Parubaya yang mengalami keterbelakangan mental di Johar Baru, Jakarta Pusat dikeroyok dua orang. Pertarungan sengit namun tak seimbang dan berakhir dengan terkaparnya pria Parubaya usai menerima tendangan telak di wajah. Aparat Reskrim Polsek Johar Baru langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan JJ, tersangka yang masih berusia di bawah umur. Sementara rekannya AD, 22 tahun hingga kini masih dalam pelarian. Menurut Kapolsek Johar Baru, aksi pengeroyokan berawal saat kedua pelaku yang berboncengan sepeda motor berpapasan dengan korban yang berjalan kaki. Kedua tersangka salah sangka ketika beradu pandang dengan korban hingga akhirnya tega mengeroyok korban. Yang diamankan sekarang ini sedang pelakunya di bawah umur, kemudian yang melarikan diri ini sudah dewasa. Akibat pengeroyokan, korban harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka di bagian wajah dan tubuh. Hingga kini polisi masih melakukan pengejaran terhadap AD yang menjadi pelaku utama pengeroyokan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ya pemirsa, petugas kepolisian sektor Duren Sawit Jakarta Timur meringkus 4 pelaku begal sadis yang melancarkan aksinya terhadap pengendara sepeda motor. Dalam aksinya, tangan korban bahkan nyaris putus akibat sabetan senjata tajam pelaku. Tim unit Reskrim Polsek Duren Sawit meringkus para pelaku begal sadis di tempat persembunyiannya di kawasan Balaka, Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain mengamankan 4 pelaku, di lokasi polisi turut menemukan sejumlah senjata tajam. 3 pelaku beserta barang bukti langsung diamankan ke Mapolsek Duren Sawit, sementara 1 pelaku di bawah umur dititipkan ke panti sosial. Sebelumnya seorang pria bersama rekan wanitanya mengalami luka yang cukup parah usai menjadi korban begal sepeda motor di kawasan Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tangan korban pria nyaris putus akibat sabetan senjata tajam jenis celurit. Para pelaku sengaja menyasar pengendara sepeda motor yang berkendara pada waktu malam hari dan tak segan melukai korbannya jika melawan. Hasil pemeriksaan secara maksimal mereka baru pertama ini melakukan kejahatannya. Cuma yang anak-anak ini bukan berasal dari Jakarta, tapi anak-anak ini adalah kelompok-kelompok ataupun orang Cibitung, Bekasi. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Sindikat pencuri sepeda motor dari kelompok Indramayu dan Lampung bekuk tim gabungan Satreskrim Polresta Magelang. Kepada petugas, pemirsa, pelaku ini mengaku melancarkan aksinya 19 kali. Jajaran Polresta Kabupaten Magelang dan Polres Kota Magelang menangkap komplotan pelaku curanmor sebanyak 9 orang. Dari penggerebekan, petugas juga mengamankan barang bukti 8 unit sepeda motor. Para pelaku yang digelandang petugas menggunakan mobil bak terbuka ini juga sempat diamuk oleh warga. Sebelumnya, aksi para pelaku yang terekam kamera pengawas jadi modal polisi untuk melakukan penggerebekan. Di kantor polisi dan di hadapan awak media, pelaku yang berperan sebagai eksekutor mengaku telah melakukan aksi pencurian di 19 lokasi. Hasil penyelidikan sementara, para tersangka merupakan sindikat pencurian sepeda motor dari kelompok Lampung dan Indramayu. Pada saat melaksanakan eksekusi satu motor? 3, udah 2 mingguan. Setahu kamu, hasil motor itu dijual ke daerah mana aja? Itu nggak tahu, Pak. Di wilayah Magelang berapa kali? Di wilayah Magelang 19 kali. 19. Yang bertiga inilah yang langsung mengendarai sepeda motor itu sampai ke Indramayu ke tempat bosnya lagi. Jadi mereka ini punya sindikat. Mereka punya atasan, yaitu ya pendana, bisa dikatakan bos,
dan saat ini kita laksanakan sudah kita terbitkan DPO. 4 pelaku yang diproses di Polresta Magelang memiliki peran sebagai eksekutor dan joki, sementara 5 pelaku lainnya diproses di Polres Magelang Kota. Kini untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. 1 pelaku yang dijadikan bos sekaligus penadah barang curian dalam pengejaran petugas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Tangkap pemalak pedagang kaki lima, petugas kepolisian memandikan kedua pelaku di kolam ikan. Infonya sesaat lagi pemirsa, tetaplah di Gerbang. Segera meluncur ke TKP. Pemirsa, palak pedagang kaki lima dengan menggunakan golok. 2 pria di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditangkap polisi. Petugas kepolisian terpaksa memandikan kedua pelaku di dalam kolam ikan lantaran masih di bawah pengaruh minuman keras. 2 pria mengancam pedagang dengan sajam di sebuah pasar di Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain pedagang, pelaku juga mengancam sejumlah pembeli yang ada. Petugas kepolisian yang mendapat laporan langsung menangkap kedua pelaku beserta barang bukti berupa sebilah golok dan uang sebesar Rp80.000. Karena masih di bawah pengaruh minuman keras, petugas terpaksa memandikan kedua pelaku di dalam kolam ikan guna menyadarkan mereka. Kepada petugas, mereka mengaku melakukan aksinya dengan tujuan untuk meminta sejumlah uang untuk membeli minuman keras. Motifnya yang pertama, mereka melakukan dalam sedangkan mabuk. Kemudian mereka minta dan memeras kurang lebih 4 pedagang dengan tujuan untuk membeli minuman. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku harus mendekam di balik jeruji besi selama 9 tahun lantaran melanggar pasal tentang pemerasan. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu melaporkan. 2 penipu uang palsu atau UPAL diringkus petugas Satreskrim Polres Purwakarta, Polda Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, pemirsa, petugas juga menyita 980 lembar UPAL pecahan 100.000 dari tangan pelaku. Dua penipu uang palsu tak berkutik saat digiring petugas dari Satreskrim Polres Purwakarta, Jawa Barat. Aksi pelaku terungkap setelah korban melapor karena menerima uang palsu sebesar Rp98 juta dari pelaku. Dalam menjalankan aksinya, 2 penipu mengaku bisa menggandakan uang. Korban yang tertarik menyerahkan uang sebesar Rp4 juta dan oleh pelaku ditukar dengan bungkusan plastik yang menurut pelaku uang korban menjadi banyak. Namun di rumah korban membuka bungkusan dan ternyata berisi 980 lembar uang palsu pecahan 100.000. Menurut petugas, uang yang ada di pelaku R dan IH berasal dari pelaku berinisial A yang kini masih buron. Saudara A sedang kita kejar dalam pencarian dan kita juga tidak sampai sini saja, kita kembangkan juga. Ini kira-kira di mana uang palsu ini diproduksi. Kedua pelaku terjerat pasal pemalsuan uang dengan ancaman 10 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan melaporkan. Kepergok mencuri, seorang pencuri kabur ke atap rumah di Pindrang, Sulawesi Selatan. Sementara di Bandung, pemirsa, juru parkir yang ketok tarif parkir kebun binatang Rp150.000 diamankan polisi. Pemirsa, selalu ingat, segala tindak tanduk Anda pasti ada akibatnya. Berubah atau berakhir di gerbang. Pemirsa, selamat tahun baru 2025. Saya Miss Gerbek, sampai jumpa. Polisi. Aksi pencurian di salah satu rumah warga di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan tertangkap basah oleh warga.
Pelaku mencoba kabur melalui atap rumah. Namun pelariannya berhenti setelah pihak kepolisian tiba di lokasi. Meski sempat dihalangi polisi, massa yang marah dengan aksi pelaku mencoba terus menghakimi. Usai diamankan, polisi masih menggali keterangan dari pelaku guna mengungkap motif pelaku melakukan aksinya. Media sosial dihebohkan dengan pungutan liar alias pungli yang menimpa sopir bus wisata yang membawa rombongan untuk liburan ke Kebun Binatang Bandung di Jalan Taman Sari, Kota Bandung. Dalam video yang beredar, seorang juru parkir terlihat meminta biaya untuk parkir sebesar Rp150.000. Bahkan sang jukir berdalih memiliki kwitansi resmi dan mengaku sudah berkoordinasi dengan petugas dari dinas terkait yang berjaga di sepanjang kawasan wisata. Menanggapi viralnya video aksi pungli juru parkir liar di kawasan wisata Bandung Zoo, pihak Satpol PP Kota Bandung mengaku kecolongan. Hingga tak lama, pelaku pungutan liar telah diamankan oleh tim Satgas Saber Pungli Kota Bandung. Pedagang mie goreng di Sukabumi, Jawa Barat menjadi korban penipuan seorang wanita cantik yang awalnya hendak membeli makanan. Mulanya si wanita cantik ini memesan 2 porsi mie goreng. Setelah memesan, ia berkata kepada si pedagang hendak ke ATM untuk mengambil uang tunai. Anehnya, pelaku justru meminjam uang Rp100.000 lebih dulu ke pedagang sebelum ke ATM. Terkesima dengan kecantikannya, si pedagang pun memberikan uang yang diminta. Usai diberi uang, pelaku wanita cantik yang mengaku pergi ke ATM, nyatanya tidak kembali lagi ke tempat si pedagang.